Halo keluarga Jahitmart, ketemu lagi sama Filan. Hari ini kita akan membahas mengenai warna lagi. Tapi kalau waktu itu kan aku menjelaskan teori-teori warna seperti split komplementer, analogus, dan segala macamnya. Itu adalah bagian dari fashion design yang untuk misalnya kalian kalau misalnya mau ngedesain terus gimana caranya supaya dapat warna yang oke gitu ya, biar kombinasinya itu cantik, itu bagaimana. Dan itu berlaku, aku bilang itu untuk desain grafis, terus fashion design, digital art, profesional, terus apalagi tuh, pokoknya pekerjaan-pekerjaan di bidang seni yang mengibaratkan menggunakan warna, menggambar, itu pasti harus belajar mengenai teori warna tersebut. Terus yang selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana caranya menyesuaikan warna untuk masing-masing customer, untuk badan kita sendiri lah minimal. Nah, beberapa hal yang harus kita tahu terlebih dahulu adalah mengenai undertone dan juga overtone. Apa itu undertone dan apa itu overtone? Undertone sendiri adalah warna yang ada di kulit kita dan itu nggak bisa berubah. Dia fix. Misalnya warna-warna yang fix itu seperti warna rambut-rambut di alis. Itu kan udah dari sananya yang nggak bisa diubah gitu. Kecuali kalau kita cat gitu. Tapi kan tetap waktu tumbuh, rambut pun waktu tumbuh itu dia akan sama warna itu lagi yang keluar. Kita nggak bisa merubah gen gitu ya. Terus apalagi kayak seperti warna bola mata itu juga nggak bisa diubah. Kecuali kalau kita mau pakai soft lens, nah itu bisa berubah. Tapi tetap aja yang naturalnya yang dikasih sama Tuhan itu adalah warna undertone kita. Oke. Lalu kalau overtone itu apa? Overtone itu warna-warna seperti yang ada di makeup. Warna-warna di makeup itu seperti warna-warna foundation seperti beige, ada light, terus ada ivory, ada yang sand. Nah itu warna-warna overtone. Oke, pokoknya warna-warna yang bisa berubah. Seperti warna kulit. Warna kulit kita juga termasuk overtone. Kenapa disebut overtone? Padahal kan kulit juga datangnya dari Tuhan gitu, dari asalnya gitu, dari lahir kita juga warnanya seperti itu. Kenapa disebut overtone? Karena warna itu dia bisa berubah tergantung dengan kondisi badan saat itu, atau mungkin kamu sering kena sinar matahari atau enggak. Kalau kamu lagi sakit pun jadi warnanya jadi lebih pale. Jadi kulit juga termasuk bagian dari warna overtone. Oke, lalu di warna-warna undertone ini yang tidak bisa berubah ini, itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah cool, undertone yang cool. Lalu ada undertone yang neutral, ada undertone yang warm, yang hangat. Dan yang ada lagi yang tambahan yaitu warna undertone olive. Tapi olive ini nggak terlalu beda banget gitu sama warm ya, warm dan juga netral. Karena olive ini adalah di tengah-tengah antara netral dan juga warm. Ada perbedaan sedikit aja gitu ya. Terus gimana cara mengetahui kita itu undertone-nya itu cool, warm, atau mungkin tadi olive gitu? Gimana caranya? Caranya adalah yang paling gampang adalah memperhatikan urat nadi di tangan kita. Kalau seandainya warna urat nadi kalian itu biru, terus ada ungunya, itu berarti kalian undertone-nya itu cool. Oke? Terus kalau seandainya urat nadi kalian itu ada warna hijau, terus ada kecoklat-coklatan, itu berarti kalian undertone-nya adalah warm. Terus kalau seandainya urat nadi kalian itu warnanya biru, terus ada hijaunya gitu ya, lebih ke arah biru ke hijau gitu ya, nggak ada ungunya. Nah itu berarti kalian undertone-nya adalah netral. Oke. Nah kalau untuk olive sendiri dia antara si warm sama si netral. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi ada coklatnya, ada birunya, ada hijaunya. Itu untuk yang olive. Tapi biasanya itu terdeteksinya agak-agak ambigu. Jadi di tengah-tengah gitu ya. Nah kalau punya aku sendiri, ini kalau diperhatiin ini dua tanganku, itu ada warna ungu sedikit, terus ada warna biru, dan juga ada warna hijau. Jadi kemungkinan besar aku di tengah-tengah antara undertone yang cool sama undertone yang netral. Nah ini nggak bakal bisa berubah punya karena dia ada di dalam. Mau terpapar sinar matahari kayak gimana sampai gosong pun urat nadi kalian kalau misalnya kelihatan tuh kena cahaya, ini kelihatan jelas warnanya seperti apa. Terus ada cara lagi gimana caranya kita memperhatikan undertone dari muka kita. Caranya adalah kalian jangan di ruangan yang kayak gini yang ada lightnya. Kan kalau dalam ruangan lampunya itu kadang warnanya agak kuning atau agak putih atau agak biru gitu kan ya, jadi nggak bisa terdeteksi dengan jelas. Caranya adalah pagi-pagi kalian ada sinar matahari, kalian ke depan,
Terus habis itu kalian ngaca, muka kalian tuh warnanya itu putih ke merah, atau mungkin putih kuning, atau putihnya agak oranye, agak coklat. Nah itu kelihatan tuh. Sekalian kalian bandingin sama si urat nadi kalian. Oke, biasa itu kelihatan. Paling natural itu kalau kena sinar matahari, bukan sinar lampu. Itu untuk memperhatikan undertone kalian. Oke. Terus juga tips selanjutnya adalah kalau seandainya kalian mau perhatiin undertone kulit kalian, itu paling gampang kalau seandainya kalian masih ambigu gini. Kalau kalian kena sinar matahari, kulit kalian itu sinar matahari yang panas, misalnya kalian ke pantai gitu ya. Kulit kalian itu lebih gampang merah, kena panas itu merah, kena sinar matahari merah, atau kecoklatan, lebih gampang coklat. Karena kalau yang undertone-nya itu cool, biasanya kalau kena sinar matahari itu dia jatuhnya jadi merah, jadi burn, kebakar. Tapi kalau seandainya undertone kalian itu misalnya netral, itu kalian tuh lebih cenderung tuh gampang mencoklat kulit kalian. Ini kayak aku juga, kayaknya aku lebih cenderung netral karena itu aku lumayan gampang mencoklat. Oke, tapi kalau seandainya aku lama kena sinar matahari, dia bisa balik lagi putih sendiri. Nah, itu ciri khas netral. Terus kalau misalnya yang warm gimana? Kalau yang warm itu biasanya dia warna itu memang pada dasarnya gold, agak brown gold gitu, dan dia tuh mau sepanas apapun dia nggak terlalu ada efek di kulit mereka. Nah, itu keuntungannya orang yang memang lahir warm. Jadi biasanya tuh yang warna-warnanya kuning langsat, yang mulus cantik, nah itu biasanya tuh warm. Karena dia punya kadar melanin itu lebih tinggi dibandingkan yang cold dan juga netral. Itu unggulan dari yang punya undertone warm. Terus kalau misalnya yang cool itu kan kalau kalian perhatiin contohnya tuh kayak orang bule. Bule kan juga gitu ya, dia biasanya tuh rata-rata dia jarang bisa mencoklat. Nggak kayak orang yang kulitnya netral gitu. Jadi makanya mereka spa yang untuk menghitamkan kulit di sana laris. Karena mereka tuh nggak bisa mencoklat. Buat mereka tuh yang kulit kayak yang netral, yang warm itu buat mereka tuh wah kok bisa sih, kok bisa bagus begitu. Nah itu keunggulannya kita tinggal di daerah Asia Tenggara karena kita punya kulit rata-rata yang umum itu antara netral dan juga warm. Nggak seperti orang Europe. Kalau Europe itu banyakan yang cool. Oke, ada sih yang netral tapi nggak sampai banyak banget, nggak kayak di Asia Tenggara. Itu keunggulannya kita tinggal di sini. Oke, genetik kita memang kayak gitu. Undertone olive itu dia mirip sama warm, cuman bedanya undertone warm itu dia kalau misalnya kita kelihatan sinar matahari mukanya itu dia agak sedikit hijau sedikit. Ini ada slide-nya di sini ya. Jadi kalau seandainya muka kita tuh kalau misalnya diperhatiin itu muka kita tuh ada yang warnanya fair, light, oke. Terus ada yang medium dan ada yang dark. Oke. Kalau yang fair itu yang putih, yang undertone-nya cool. Terus light itu dia di tengah-tengah ya. Dia rata-rata netral. Kalau medium itu biasanya undertone-nya warm. Oke, terus kalau yang dark itu warm ke atas. Nah, satu lagi olive. Olive itu dia warm ke atas, terus ada campuran hijaunya. Nah, kalian perhatiin aja di slide gambar mukanya kayak gini. Oke, itu kita udah tahu nih mengenai undertone gitu ya. Terus cool, warm, tadi apa lagi? Natural, olive gitu ya. Terus selanjutnya apa nih Kak? Gimana cara kita mengetahui warna apa yang sesuai sama kita? Yang pertama, kita bisa pakai metode universal. Kalau metode universal itu warna-warna menurut para ahli itu memang warna yang bisa dipakai untuk segala macam jenis kulit. Salah satu warnanya itu di sini ada slide-nya. Kalian bisa perhatiin aja gitu, kalian bisa stop. Itu warna universal. Lalu selanjutnya selain pakai metode warna universal, kalian bisa pakai metode yaitu yang dari undertone tadi. Jadi undertone kita itu bisa menentukan kita punya warna netral dan warna aksennya itu apa. Nah ini kalian simak baik-baik ya. Jadi kalau warna cool, dia punya warna netral dan juga warna aksen. Kalian bisa stop aja videonya, kalian bisa perhatiin masing-masing ini warnanya. Karena kalau aku sebut masing-masing nama warnanya itu kan itu nama ilmiah ya. Jadi lebih baik kalian lihat pakai mata aja, oh warna yang kayak gini gitu, nanti ada slide-nya di tengah. Nah, kalau yang warna netral dan warna aksen yang untuk undertone cool, itu biasanya dia lebih cenderung ke arah biru. Dicampur sama dominan biru. Oke, itu untuk yang warna cool. Terus kalau misalnya yang warna undertone kulit kalian nih dari ini pokoknya analisis kalian itu dia warm, itu biasanya dia cenderung ke arah gold,
kuning, campurannya tuh campuran-campuran kuning, campuran-campuran gold gitu ya. Nah itu undertone-nya yang warm. Terus kalau seandainya kalian punya warna undertone-nya netral. Nah kalau netral ini kalian udah keunggulannya udah enak banget, karena netral itu rata-rata sama warna baju apapun, warna undertone apapun. Misalnya kalian mau campur yang undertone warm sama undertone cool, itu kalian bisa pakai pun juga nggak masalah, karena kita lebih fleksibel. Itu keunggulan yang punya kulit undertone-nya itu netral. Tapi kita punya yang netral ini punya kecenderungan lebih serasi sama warna-warna yang nude atau yang agak pale. Misalnya seperti putihnya itu bukan putih bersih, tapi putihnya putih off-white, putih gading. Nah itu kita lebih cocok ke warna putih gading dibandingkan putih bersih. Itu untuk yang warna netral. Terus selanjutnya kita juga lebih cocok kepada pink pale, pink muda, pink dusty gitu. Jadi dia warna itu nggak gonjreng. Rata-rata orang netral itu, undertone netral itu lebih cocok sama warna-warna yang ada campuran putih-putih gadingnya. Jadi misalnya merah campur putih gading. Nah warnanya kan agak pale tuh, agak nggak gonjreng. Nah itu kita cocoknya ke situ. Nah kalau seandainya yang warnanya olive, itu juga sama, dia gampang pencampuran warnanya, cuman hindari warna-warna yang putih-putih banget gitu, dia kurang cocok juga. Hitam-hitam banget itu juga dia kurang cocok. Keuntungan paling besar adalah yang undertone-nya itu netral dan juga yang olive. Karena pencampuran warna itu dia lebih gampang. Terus gimana cara mix and match-nya kak kalau seandainya kita mau beli baju? Nah itu dia, kalian harus cari tahu dulu. Kalian punya warna netral yang sesuai dengan undertone kalian tuh apa, dan warna aksen kalian itu apa. Nah itu kalian tinggal campurin aja. Atau kalau seandainya kalian ribet-ribet lah kak, udah pakai warna universal juga nggak masalah. Misalnya tadi yang pink blush dicampur sama yang warna terong tua, itu juga, itu kombinasinya kalian tabrak pun tetap kelihatannya cantik di kulit kita. Nah ini dia beberapa hal yang bisa aku jelasin mengenai undertone, overtone, skin tone gitu ya. Memang lebih banyak ngocehnya sih, tapi kan sebenarnya yang paling penting adalah teorinya dulu gitu ya. Terus kan juga ada gambar-gambar warnanya nih, kalian tinggal stop aja, kalian perhatiin baik-baik kira-kira yang cocok dengan kalian itu apa. Karena penting pada dasarnya sebagai seorang fashionist mengetahui kira-kira kulit kita tuh bagusnya di warna apa sih gitu ya. Selain kita sebagai seorang fashion designer menilai customer kita tuh cocoknya tuh yang kayak gimana sih gitu ya. Nah ini dia video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang lagi mau coba belajar fashion, atau mungkin kalian mau pakai ini untuk OOTD kalian setiap hari. Nah ini kalian bisa nonton aja video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga aku nggak ada yang miss ya, soalnya kalau pengenalan warna itu sebenarnya itu luas banget gitu ya. Jadi aku takut ada yang miss juga dari pembicaraan tadi gitu ya. Terus kalau kalian memang ada yang expert di dunia fashion stylist, mix and match, kalian bisa komen aja di bawah. Ada lagi nih yang kurang kak gitu. Ada lagi nih kak, kalau misalnya warm kayak gini, kalau yang fair itu kayak gini kulitnya, kalau yang light kayak gini, terus yang medium kayak gini, yang dark kayak gini. Boleh spill aja di bawah, jadi aku juga ada ilmu baru, siapa tahu kan ada yang lebih expert, terus juga teman-teman yang lain jadinya lebih tahu lagi mengenai si undertone ini. Oke. Don't forget to subscribe our channel, follow us on sosial media. Kita punya IG, kita punya TikTok, kalian bisa komen-komen dan juga DM. Kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut atau mungkin kalian punya ide-ide kak bahas ini dong, silakan. Terus buat kalian yang lagi cari peralatan jahit, kalian mau cari mesin jahit, kalian mau cari barang-barang di belakang, kalian bisa cek aja marketplace-nya Jahitmart. Kita punya Tokped, Shopee, Bukalapak, dan juga Lazada. Terus ada web juga. Nah kalian bisa tanya-tanya mengenai ketersediaan barang kita melalui admin marketplace atau mungkin admin WA. Nah, linknya itu kontaknya ada di description box. Kalian mau cari barang-barang sekarang nggak usah keluar-keluar, kalian tinggal tekan-tekan aja di HP kalian, nanti besokannya barangnya sampai ke rumah. Oke? Karena Jahitmart terlengkap, termurah, terpercaya. Bye!